Selamat siang Pak Victor. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik, Bu. Ya, puji Tuhan kalau seperti itu. Saya dengar hari ini Pak Victor akan melakukan coaching, betul? Ya, betul sekali. Hari ini saya akan melakukan proses coaching. Nah, sebelum Pak Victor melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Pak Victor. Apakah boleh? Ya, silakan, Bu. Tentu saja boleh. Nah, nanti pada saat Pak Victor melakukan proses coaching antara Pak Victor dengan juga coach atau antara coach dan coach, nanti saya akan menjadi observer. Saya akan mengamati dan menilai bagaimana proses coaching yang Pak Victor lakukan sesuai dengan rubrik penilaian coaching. eh, Seperti apakah nanti Pak Victor melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah nanti juga Pak Victor bisa mengajukan atau memberikan pertanyaan yang bermakna atau berbobot sesuai dengan kata kunci yang nanti akan disampaikan oleh coach sendiri. Nah, nanti juga saya akan fokus mengamati respon atau jawaban dari coach atau yang nanti yang akan disampaikan oleh coach pada Pak Victor. Apakah jawabannya sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan Pak Victor nanti. Nah, jangan lupa juga Pak Victor ketika melakukan proses coaching, Pak Victor tetap melakukannya dengan prinsip yaitu prinsip seperti yang sudah kita ketahui yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh ya, pasti, Bu. Pasti. Pasti akan saya lakukan seperti proses yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, mungkin sebelum dilakukan ada juga sedikit yang mau saya tanyakan kepada Pak Victor, boleh? Silakan, Bu. Silakan. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Victor kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, kalau menurut saya semua kompetensi ya, Bu ya. Ya kan dimaksimalkan dalam proses coaching. Nanti Oh, saya juga nanti tinggal eh, mendengar apa yang akan nanti coach sampaikan, sehingga nanti saya tinggal menyesuaikan dari situ. Ya, jadi proses saya, target saya itu pada semua kompetensi. Namun nanti saya tetap akan melihat oh, tanggapan dari coach, sehingga nanti akan saya sesuaikan. oh, jadi begitu ya Pak. Jadi Pak Victor ingin mengembangkan tiga kompetensi inti dari proses coaching, yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang bermakna atau berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Begitu ya Pak? Iya, betul sekali, Bu. Nah, di antara tiga kompetensi coaching yang tadi, kira-kira mana kompetensi yang secara spesifik ingin Pak Victor kembangkan? Kalau mungkin secara spesifik, menurut saya yang ingin saya kembangkan yaitu yang kehadiran penuh, presence. Itu yang paling utama. Jadi kompetensi yang ingin Pak Victor kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh ya Pak atau present. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak lakukan ketika atau pada proses coaching ini seperti apa Pak? Jadi nantinya indikatornya yaitu coach itu bisa memang betul-betul memberikan yang terbaik. Dan coach itu harus berkonsentrasi penuh pada proses coaching. Sehingga saya bisa yakin bahwa memang coach tersebut betul-betul memiliki kompetensi kehadiran penuh atau presence pada kegiatan coaching ini. Oh, jadi ketercapaiannya itu Bapak ingin
agar proses coaching bisa berjalan maksimal dan ada ataupun coach bisa melakukan yang terbaik sehingga bisa nanti coach tersebut menemukan solusi atas permasalahannya ya. Begitu ya Pak kira-kira? Iya, betul sekali Bu. Jadi saya ingin terjadi proses komunikasi dua arah. Jadi coach selain saya melakukan proses coaching, coach juga harus memang betul-betul memahami, memaknai proses coaching tersebut sehingga nantinya tidak akan ada istilahnya akan tercapai tujuan dari proses coaching ini. Oke, bagus sekali ya Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Saya doakan semoga proses coaching Bapak pada saat ini atau sebentar nanti akan Bapak lakukan bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan maksimal, dan proses coachingnya juga bisa berhasil ya Pak. Dan Oke. nanti setelah proses coaching Bapak lakukan, kita akan ngobrol lagi bagaimana hasil dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Silakan Pak, lakukan coachingnya. Oke, terima kasih Bu. Saya akan langsung melakukan proses coaching kepada Ibu rekan saya, Ibu Nofrika. Ibu Nofrika, apakah kameranya? Ya, oke. Selamat malam, Ibu Nofrika. Apa kabar hari ini? Selamat malam, Don. Ya, Kabarnya gimana, kabar Bu? hari ini baik-baik saja, Ya. Pak. Luar biasa ya. Ya, Oke, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa, Bu? iya, Pak. Betul. Saya ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Nah, Bu, kita punya waktu sekitaran 15-an menit. Silakan Ibu, mau menceritakan masalah apa? Ya, Pak. Begini, Pak. Ini terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan sama sekali. Karena apa, Pak? Banyak guru-guru di sekolah saya itu dalam hal penyampaian materi kepada murid, mereka masih menggunakan metode konvensional. Ya. Mereka hanya memberikan ceramah di dalam kelas. Bahkan ada beberapa guru yang kita kenal itu masih menerapkan CBSA. Catat buku sampai habis. Padahal sekarang kan Pak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan sudah semakin canggih. Tapi banyak guru-guru yang bermasalah, tidak mau belajar untuk melakukan perubahan dalam hal penyampaian materi kepada murid di dalam kelas. Jadi hanya menggunakan metode konvensional dan sehingga pembelajaran yang ada itu kurang menarik perhatian bagi siswa dan kurang bervariatif. Seperti itu, Pak. Oh, baik Bu. Berarti di sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan menggunakan pembelajaran yang kurang variatif. Begitu ya, Bu? Iya betul, Pak. Kurang bervariatif baik model dan metodenya, bahkan juga media pembelajaran yang masih lama yang mereka gunakan. Begitu, Pak. Nah, baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya. Dari percakapan kita kali ini, saya mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran kepada murid di dalam kelas, Pak. Oh, jadi Ibu ingin nantinya ada sebuah perubahan dari rekan-rekan guru untuk merubah cara mengajarnya ya, Bu? Iya, Pak. Perubahan yang saya inginkan adalah perubahan dari metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan aktivitas pembelajaran seperti membuat slide
pembelajaran. Pokoknya yang membuat pembelajaran itu menyenangkan bagi murid. Daripada hanya menggunakan metode ceramah saja di dalam kelas yang mungkin saja membuat murid-murid itu bosan, Pak. Nah, berarti itu perubahan yang Ibu ingin harapkan dari rekan-rekan guru Ibu. Nah, berarti itu pembelajaran yang bervariatif yang Ibu inginkan. Pembelajaran bervariatif itu kan banyak ya Bu ya. Jadi kalau dibilang ideal itu levelnya mungkin di level 10 ya Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu sudah berada di level berapa Bu? Sepertinya Pak, kalau di sekolah saya itu masih berada pada level 5. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, Pak. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi untuk saat ini masih berada di level 5. Begitu, Pak. Oh gitu. Baik Bu, kira-kira kalau memang begitu sekarang langkah-langkah apa yang kira-kira akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran? Seperti apa Bu? Ya Pak, sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang akan saya buat. Tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan guru secara bergantian, Pak. Oh ya, melakukan mentoring ya. Selain mentoring, apakah ada strategi yang lain yang akan Ibu lakukan dalam melakukan perubahan kepada rekan-rekan Ibu? Nah, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakakur untuk membuat workshop atau pelatihan berkaitan dengan penyampaian materi dengan menggunakan media-media yang bervariatif, Pak. Oh, oke. Baik Bu. Kira-kira yang bisa Ibu lakukan saat ini yang mana Bu? Ya, sepertinya untuk saat ini mungkin yang mentoring ya. Soalnya kalau pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang. Terus perlu waktu juga dan biaya serta akan mencari narasumber untuk dapat memberikan penyampaian tentang media-media pembelajaran yang bervariatif yang dapat dilakukan oleh guru-guru di sekolah, Pak. Baik Bu. Kira-kira menurut Ibu siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan hal tersebut? Ya, yang dapat membantu saya, Pak, yang pasti dari rekan-rekan guru yang ahli di bidang IT. Karena pembelajaran yang bervariatif di sekolah saya itu memang ada dari Pak Wakakur, dia banyak contoh-contoh pembelajaran bervariatif, bahkan juga ada Pak Sepni yang dapat memberikan bantuan kepada saya dalam hal ini, Pak. Baik Bu, berarti nantinya Ibu akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan Ibu yang lain. Begitu ya? Iya, Pak. Nah Bu, saya mau bertanya, dari percakapan ini kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara atau kegiatan yang dilakukan yaitu mentoring, kemudian oleh rekan-rekan guru yang memiliki keahlian dalam bidang kemanfaatan untuk pembelajaran dalam penyampaian materi kepada murid. Itu, Pak. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya dari setelah Ibu melakukan hal tersebut. Wah, jadi saya sudah tidak sabar untuk menunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya dari setelah Ibu melakukan hal-hal tersebut. Iya, Pak. Mungkin sekian dulu Bu untuk percakapan kita. Mungkin lain waktu kita bisa sharing-sharing ya Bu.
Oke, terima kasih Pak, karena saat ini sudah mendengar curhatan saya. Semoga kedepannya di sekolah ini bisa terjadi perubahan. Wah, sama-sama Sekali lagi Bu. terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Selamat malam Bu. Selamat malam. Oke, jadi bagaimana Pak Victor? Apakah proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar tadi? Ya, proses coachingnya berjalan dengan lancar Bu. Ya, baguslah kalau begitu ya Pak. Nah Pak, setelah saya mengobservasi proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Pak? Oh silakan Bu, silakan. Oke, yang pertama, eh, apa saja yang sudah Bapak dapatkan saat coaching tadi terkait dari indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Jadi sebenarnya kalau menurut saya indikator yang saya inginkan pada percakapan tadi sudah dapat ya, sudah dapat. Jadi kehadiran penuh daripada coach dalam proses coaching itu sudah berhasil Bu. Oke, jadi begitu ya Pak. Jadi ketercapaian yang Bapak inginkan sudah tercapai. Nah, berdasarkan juga observasi yang saya lakukan tadi, saya melihat dari proses coachingnya antara coach dan coachee memang sudah tercapai, yaitu bagaimana kesadaran penuh antara Bapak dan hingga proses coaching tadi bisa berjalan dengan baik. Luar biasa sekali proses coaching yang sudah Bapak lakukan kali ini. Nah, mudah-mudahan proses coaching ke depan juga nanti akan Bapak lakukan juga dengan lebih baik. Nah, apa saya boleh bertanya lagi, Pak? Silakan Bu, silakan. Nah, kira-kira untuk ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Nah, berarti Bu, karena pada proses coaching ini saya berpatokan pada dari 3 kompetensi itu saya lebih fokus kepada kesadaran penuh. Berarti tinggal 2 kompetensi sisanya Bu yang saya harapkan bisa terjadi ke depan. Oke, jadi Bapak maunya ke depan, Bapak ingin kompetensi yang lain bisa tercapai ya, begitu ya Pak? Ya, benar Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada kali ini. Saya akhiri percakapan kita sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Oke Bu, terima kasih. Selamat malam Bu Priska. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Ibu Novika. Puji Tuhan, keadaan saya baik. Bagaimana kabar Ibu?
Saya juga baik, Bu Friska. Saya dengar-dengar Ibu Friska akan melakukan coaching. Apa betul? Iya betul Bu. Oh, kalau begitu sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan Ibu bicarakan. Boleh ya, Bu? Boleh Bu. Ya. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching itu, apakah itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Apakah Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan yang bermakna atau pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan juga nanti akan saya dengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, mungkin sebelum dilakukan, ada sedikit yang mau Ibu tanyakan. Boleh ya Bu Friska? Boleh Bu. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga saya bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari coach sendiri. Baik, jadi Ibu Friska akan mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan bermakna. Iya Bu. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, menurut Ibu, mana yang secara spesifik Ibu ingin kembangkan? Jadi ada 2 yang ingin saya kembangkan. Yang pertama Bu yaitu tentang mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu saya bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot sesuai kata kunci yang nanti coach sampaikan. Ya, baik. Jadi ada 2 ya Bu yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Ya Bu? Iya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Saya maunya Bu coach itu bisa menemukan sendiri solusi serta langkah-langkah yang harus coach lakukan nanti ketika dia dihadapkan pada suatu masalah. Ya, baik. Jadi indikator ketercapaiannya Ibu adalah ketika coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan dan langkah-langkah tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach itu ya Bu? Iya Bu. Ya. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Dan saat ini silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol kembali ya Bu. Silakan Ibu Friska. Ya terima kasih banyak Bu. Terima kasih juga. Selamat siang Pak Victor. Selamat siang, Ibu Friska. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, saya dalam keadaan baik, Bu. Puji Tuhan kalau seperti itu. Nah, saya dengar Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Apa nih yang mau Bapak ceritakan? Jadi begini, Bu. Saya ingin bercerita mengenai keadaan yang terjadi di sekolah saya, di mana sampai sekarang ini hampir seluruh rekan-rekan guru yang ada
itu masih menggunakan metode mengajar yang konvensional atau bisa dikatakan tipe lama, Bu. Jadi tidak mau menggunakan peralatan IT yang sudah tersedia, yang sekolah sediakan untuk membuat materi-materi ajar yang lebih mendekatkan diri kepada teknologi sehingga membuat siswa tertarik dengan proses KBM yang ada. Oh, baik, Pak. Jadi Bapak ingin menceritakan itu bahwa di sekolah Bapak, rekan-rekan Bapak itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional ya, Pak, atau pembelajaran yang kurang variatif, begitu ya, Pak? Iya, begitu, Bu. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita saat ini? Jadi saya ingin ada nantinya solusi, ada solusi, ada solusi mengenai permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Karena memang di zaman sekarang yang sudah semakin canggih ya, Bu ya. Zaman dimana semua sudah dengan serba teknologi canggih. Namun ketika kita masih menggunakan cara-cara yang lama, berarti kita tidak mau melakukan perubahan. Nah, itu yang ingin saya gali dari situ, Bu. Baik, jadi nanti yang Bapak harapkan dari percakapan kita yaitu nanti Bapak bisa menemukan solusi di mana Bapak inginkan adalah perubahan dari rekan-rekan Bapak di sekolah, begitu ya, Pak? Ya, benar sekali, Bu. Nah, kalau kita bicara tentang pembelajaran yang bervariatif atau yang Bapak katakan tadi yang menggunakan teknologi, kira-kira kalau level 1 sampai level 10 proses pembelajaran di sekolah Bapak kira-kira pada level berapa? Kalau mungkin dinilai dengan level ya, Bu, mungkin di level 4, Bu. Oke, jadi Bapak beranggapan bahwa di sekolah Bapak masih termasuk di level 4 ya, Pak? Nah, lihat dari keadaan di sekolah Bapak, kemampuan guru-guru mungkin ya, atau rekan-rekan Bapak di sekolah, kira-kira sebenarnya di sekolah Bapak itu bisanya level berapa, Pak, sebenarnya? Sebenarnya itu kalau menurut saya, setidaknya itu harus ada di antara level 6 sampai level 8, Bu. Saya tidak mau dulu mencapai level 10, minimal kami bisa mencapai level 8. Oke, bagus, baik sih Pak. Nah kalau begitu, Pak, langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan nanti agar guru-guru melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas? Nah, jadi saya akan langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah. Karena kami sudah membuat komunitas belajar, lewat komunitas belajar itu saya akan mencoba berbagi praktik baik mengenai metode pembelajaran berbasis IT. Di mana dalam praktik baik tersebut, dalam komunitas belajar bisa mungkin saya melakukan kegiatan seperti workshop atau mungkin mentoring atau penampingan kepada rekan guru yang ada. Oke, bagus sekali sih Pak caranya. Jadi Bapak ingin mengembangkan komunitas yang ada di sekolah Bapak sehingga nanti bisa meningkatkan atau pelajaran yang berbasis IT itu ya Pak. Nah, kira-kira dari tadi Bapak sudah menyampaikan strategi ingin mengembangkan komunitas, bisa juga melakukan mentoring. Kira-kira yang bisa Bapak lakukan sekarang apa Pak? Mungkin kalau untuk sekarang ya Bu ya, mungkin mentoring atau pendampingan secara individual. Karena itu yang paling cepat untuk dilaksanakan, tidak membutuhkan anggaran yang begitu besar dan tidak membutuhkan perencanaan yang begitu lama. Oke, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak dalam Bapak melakukan hal tersebut, mentoring dan lain sebagainya tersebut? Saya akan nantinya meminta bantuan dari koordinator bidang pembelajaran,
karena ada juga teman guru yang di koordinator bagian pembelajaran yang mengerti mengenai bagaimana cara membuat materi-materi berbasis IT, Bu. Oke, baik sekali ya Pak. Nah, kira-kira kapan nih bisa Bapak lakukan hal tersebut? Itu kan saya lakukan selepas dari proses coaching ini, Bu. Ini akan langsung saya terapkan. Oke, baik sekali Pak. Jadi nanti akan secepatnya Bapak lakukan, juga nanti Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sekolah Bapak yang ahli ya dalam bidang begitu ya. Ya, benar, Bu. Nah, kita sudah di akhir pembicaraan kita. Nah, saya mau bertanya Pak, kira-kira di akhir ini apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pada saat ini? Saya bisa disampaikan ini, Bu, saya terlepas ya dari sebuah beban yang besar di mana saya rindu agar pembelajaran berbasis IT itu diterapkan di sekolah karena seiring dengan perkembangan zaman yang sudah semakin modern. Jadi di sini saya mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana saya akan melaksanakan kegiatan di dalam sekolah saya, Bu. Wah, bagus sekali ya Bapak. Saya sudah tidak sabar nantinya ingin mendengarkan cerita-cerita Bapak setelah Bapak melakukan proses tersebut. Mungkin sekian dulu untuk percakapan kita pada saat ini, Pak. Dan mungkin di lain waktu kita bisa mengobrol lagi bagaimana solusi-solusi atau permasalahan-permasalahan Bapak yang mungkin tidak tindak lanjut dari apa yang sudah Bapak lakukan pada saat ini. Oke, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya sudah bisa mau mendengarkan keluh kesah saya mengenai keadaan yang ada di sekolah saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya Pak, terima kasih kembali. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang Ibu Friska. Selamat siang Ibu. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya bersama dengan Pak Victor. Ya Bu. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin menanyakan beberapa hal pada pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu. Jadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana sudah menanyakan tujuan dari percakapan kami. Saya sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi Pak Victor berdasarkan informasi-informasi yang Pak Victor berikan. Saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang nanti akan Pak Victor lakukan. Juga yang terakhir, saya meminta Pak Victor untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Oke, Bu Friska. Menurut saya sebagai observer, ya proses coaching yang sudah dilakukan tadi itu sudah berjalan dengan lancar. Dan juga proses alur tirtanya juga ya sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Friska sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Victor sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan yang terakhir sebelum kita akan tutup kegiatan Boleh, Bu. ini? Boleh, Bang. Pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu Friska? Baik Bu, jadi saya ingin lebih mendalami lagi tentang alur tirta Bu.
sehingga nanti Ya. saya bisa melakukan proses coaching yang mendalam. Oh, begitu ya, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Oke, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat siang Ibu Friska. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bu Nofrike. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak. Kabar saya hari ini baik Pak. Saya dengar Ibu Nofrike akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh ya, Bu Nofrike? Boleh sekali Pak. Nanti pada saat melakukan coaching antara coach dan juga dengan coachee, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Ibu akan menggunakan alur tirta atau belum? Atau apakah Ibu akan menggunakan memberikan pertanyaan bermakna seperti kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Juga akan saya mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Nah, mungkin sebelum diadakan proses coaching tersebut, ada sedikit yang mau saya tanyakan, boleh Bu? Boleh sekali Pak. Nah, pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu? Terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan bermakna. Begitu ya Bu? Iya Pak. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, menurut Ibu, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot atau bermakna, Pak. Oh, baik. Jadi ada 2 ya, Bu, yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bermakna. Begitu ya, Bu? Iya, Pak. Kira-kira, Bu, indikator ketercapaiannya seperti apa, Bu? Saya ingin coachee itu dapat menemukan solusi serta langkah-langkah dari permasalahannya itu. Baik.
Jadi indikator keterpercayaan ibu adalah ketika coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi coach ya Bu. Iya, Pak. Oke, Bu Nofrika, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih ya Pak Victor. Selamat siang Bu Friska. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu, puji Tuhan baik Bu. Saya Bagaimana dengar Ibu Ibu kabarnya? mau. Oh ya, saya juga baik-baik Bu Friska. Oke, saya mendengar bahwa Ibu mau menyampaikan sesuatu. Ibu mau menceritakan apa ya Bu? Begini, Begini, saya ingin menceritakan Geri sih dah. Bu, sebenarnya bagaimana keadaan di sekolah Gimana? saya sekarang. Lebih tepatnya pada proses pembelajaran yang saya lihat berdasarkan keluh-keluhan dari murid-murid saya Bu tentang proses pembelajaran di dalam kelas, begitu Bu. Oke. Tapi kita butuh waktu 15 sampai 20 menit ya, Bu. Ya, silakan Ibu menceritakan apa? Nah, begini Bu. Jadi dari keluhan murid-murid saya bahwa mereka bosan dengan proses pembelajaran di kelas mereka, di mana menurut mereka ya Bu, guru-guru masih mengajar dengan cara konvensional atau hanya ceramah saja, sehingga mereka menjadi bosan di dalam kelas. Walaupun sih Bu, itu tidak semua guru yang melakukan hal tersebut. Tapi dari cara mengajar guru-guru yang masih menggunakan proses ceramah membuat siswa-siswa kurang termotivasi Bu. Begitu Bu. Baik, Bu. Berarti di sekolah Ibu masih banyak guru-guru yang mengajar dengan menggunakan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Bu? Iya, benar sekali Bu. Jadi rekan-rekan saya belum menggunakan teknologi ya Bu, seperti itu di dalam proses mengajar mereka. Padahal kalau dilihat dari sarana prasarana yang ada di sekolah saya dan juga dengan kemajuan teknologi sekarang, seharusnya guru-guru di sekolah saya itu atau rekan-rekan saya itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, atau paling tidak Bu, mereka menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Contohnya Bu, mereka bisa menggunakan PowerPoint begitu dalam pembelajaran mereka. Baik, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya harapannya Bu, rekan-rekan saya itu atau saya bisa menemukan solusi untuk rekan-rekan saya, sehingga nanti rekan-rekan saya itu bisa ada perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau cara mengajar mereka Bu. Oh, jadi yang Ibu Friska inginkan yaitu adanya perubahan dari rekan-rekan guru untuk berubah bagaimana cara mengajar ya, Bu? Ya Bu, seperti itu. Nah, Bu, perubahan seperti apa yang Bu harapkan dari rekan-rekan guru tersebut? Perubahan kan yaitu Bu dari pembelajaran dalam kelas. Contohnya ya setidaknya guru-guru saya atau rekan-rekan saya bisa menggunakan media pembelajaran yang interaktif, atau bisa menggunakan PPT, misalkan PowerPoint dalam proses mengajar kelas, sehingga siswa saya atau murid-murid tidak bosan dalam belajar. Ya, berarti pembelajaran yang
menggunakan media pembelajaran yang interaktif ya Bu. Nah, pembelajaran yang bisa menggunakan PPT dan lain sebagainya. Kalau dibilang ideal, itu kan levelnya 10 ya Bu. Nah, nah kira-kira untuk di sekolah Ibu sudah berada di level berapa? Kalau menurut saya sih Bu, masih ada di level 5 sih Bu, Sudah lama. karena Selang mana masih sedikit guru-guru nggak yang sampai 10 menggunakan menit. media pembelajaran, misalkan menggunakan PPT di dalam proses pembelajaran, kebanyakan mereka masih ceramah sih Bu. Baik Bu, kira-kira di level berapa sih yang Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu di sekolah? Seharusnya bisa 8 sih Bu. Karena saya lihat juga sarana pembelajaran yang ada di sekolah kami juga cukuplah memadai untuk menggunakan media pembelajaran PPT, karena PPT kita kan membutuhkan LCD ya Bu. Dan juga saya belum bisa mengatakan bahwa harus level 10 ideal sekali, karena di sekolah saya ada beberapa guru senior yang kalau menggunakan teknologi mereka masih agak sedikit susah untuk beradaptasi, begitu Bu. Oh, nah sekarang langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa ya Bu? Langkah-langkah yang bisa saya lakukan Bu, pertama saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi saya akan memberikan contoh bagaimana sih menggunakan media pembelajaran interaktif, atau bagaimana saya menciptakan pembelajaran yang bervariatif, salah satunya itu menggunakan PPT. Nah, yang kedua mungkin saya bisa melakukan mentoring atau pendampingan individu kepada rekan-rekan saya, gitu Bu. Oh, bagus sekali ya Bu, langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan, yaitu memberikan contoh terlebih dahulu, juga melakukan mentoring. Nah, selain itu, kira-kira mungkin ada strategi lain yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan kepada rekan-rekan Ibu? Mungkin terlebih dahulu Bu, saya akan berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Saya akan menyampaikan pendapat saya, sehingga nantinya ada perubahan di sekolah saya yang wakil kurikulum sampaikan kepada sekolah, kepada kepala sekolah, untuk sekiranya dapat membuat in-house training di sekolah saya, yaitu in-house training tentang media pembelajaran. Begitu. Baik. Kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk saat ini yang mana ya Bu? Yang bisa saya lakukan untuk saat ini sepertinya Bu, contoh dan melakukan mentoring atau pendampingan individu, karena kalau untuk in-house training itu harus mengumpulkan semua guru, otomatis saya harus membutuhkan waktu yang lebih lama, harus persiapan juga yang lebih matang, dan harus juga ada biaya. Jadi mungkin sekarang yang paling bisa saya lakukan secepatnya yaitu Bu, memberikan contoh dan juga melakukan mentoring. Begitu Bu. Baik. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Yang bisa membantu saya Bu, ada rekan saya, kebetulan rekan saya juga ini guru TIK di sekolah. Nah, beliau Pak Bobi, dia mengajar sudah menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Beliau sudah menggunakan PPT, jadi sekiranya saya bisa meminta bantuan kepada beliau sehingga saya lebih memahami lagi, atau saya bisa lebih tahu lagi bagaimana sih itu pembelajaran menggunakan pembelajaran yang interaktif atau menggunakan PPT yang lebih baik lagi. Begitu. Baik Bu Rizka, berarti nantinya Ibu akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan Ibu yang lain, ya kan? Iya Bu. Nah, sekarang saya mau bertanya, dari percakapan kita, apa sih yang Ibu dapatkan? Selama percakapan ini ya Bu, saya akhirnya bisa mendapatkan gambaran atau cara atau solusi yang nantinya bisa saya lakukan agar
bisa membuat rekan-rekan saya melakukan perubahan dalam proses mengajar mereka di dalam kelas. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya. Dari setelah Ibu melakukan hal tersebut. Nah, mungkin sekian dulu ya percakapan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk sharing-sharing di waktu yang akan mendatang. Ya Bu, terima kasih Bu sudah membantu saya Bu. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Jadi bagaimana Bu Nofrike? Apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar? Iya Pak, berjalan dengan lancar. Setelah tadi melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu? Boleh sekali Pak. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, adanya rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan-permasalahan dan juga menemukan solusi-solusinya. Begitu Pak. Oh, baik Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya? Sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati ada juga beberapa catatan. Tadi Ibu sudah menyampaikan dengan alur Tirta dengan baik. Oke, tadi juga sudah saya mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus. Artinya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan Ibu sudah mendengarkan secara aktif. Dan tentunya tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan bermakna. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching kali ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan bisa melakukan coaching dengan baik. Ya, Nah, Ibu boleh saya tanya lagi? boleh Pak. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini Bu? Untuk kedepannya yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bagaimana saya dapat memahami lagi alur Tirta sehingga saya akan dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Oh baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu ingin mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ya Bu. Iya Pak. Baik Bu Nofrike, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Nofrike. Terima kasih juga Pak Victor.